Black Sabbath dikreditkan dengan menciptakan heavy metal. Keberhasilan dua album pertama mereka yaitu Black Sabbath dan Paranoid menandai perubahan paradigma dalam dunia rock. Sampai Black Sabbath membalikkan dunia musik dengan istilah heavy metal, yang memasuki kosakata populer untuk menggambarkan cabang rock yang lebih padat dan lebih menggelegar yang mereka pimpin. Dengan lagu-lagu mereka yang berbasis riff, volume ekstrim, dan tema gelap yang bernuansa setan, Black Sabbath mewujudkan aspek-aspek kunci dari estetika heavy metal. Namun dengan kata-kata mereka sendiri, Black Sabbath melihat diri mereka sebagai band bawah tanah yang berat. Istilah itu menunjukkan intensitas musik mereka dan jaringan penggemar yang menemukan mereka jauh sebelum para kritikus dan industri musik menyadarinya. Meskipun mereka telah menjual lebih dari 75 juta album di seluruh dunia, mereka masih merupakan band underground yang berat. Meskipun mereka memenuhi syarat untuk Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1995, mereka tidak dilantik sampai tahun 2006. Sebenarnya mereka tetap menjadi salah satu band yang paling disalahpahami dalam sejarah rock. Kisah Black Sabbath dimulai di Birmingham, Inggris, di mana Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, dan Bill Ward ingin melarikan diri dari kehidupan kerja pabrik melalui musik. Keempat musisi memulai karir mereka dengan pakaian psikedelik seperti Rare Breed dan Mythology, walaupun Osbourne adalah mod berambut pendek yang menyukai musik soul. Dipengaruhi oleh band blues Inggris yang berkuasa seperti Led Zeppelin, Cream, dan John Mayall's Bluesbreakers, mereka berempat membentuk Earth Blues Company yang disingkat menjadi Earth, pada tahun 1968. Semuanya berubah ketika Butler datang ke band dengan ide untuk sebuah lagu yang terinspirasi oleh penampakan yang mengganggu. Sebagai penggemar film horor dan novel bertema ilmu hitam dari Dennis Wheatley, dia sempat bermain-main dengan seni hitam. Tetapi ketika dia melihat apa yang dia yakini sebagai sosok dari sisi gelap di kaki tempat tidurnya suatu malam, dia berhenti berkecimpung di dunia Gothic. Dengan lirik oleh Osbourne, band tersebut membuat sebuah lagu tentang kunjungan tersebut, yang diberi judul Black Sabbath setelah film Boris Karloff 1963, dan itu memicu reaksi di antara penonton yang tidak seperti apapun dalam repertoar mereka, dan mereka tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang kuat dan unik. Dan mereka terpaksa mengganti nama mereka karena sudah ada band lain bernama Earth, dan mereka membuat pilihan yang jelas yaitu nama Black Sabbath. Saat itulah semuanya mulai terjadi, ujar Tony Iommi kepada penulis Mick Wall. Nama itu terdengar misterius, memberi orang sesuatu untuk dipikirkan, dan memberi kami arahan untuk diikuti. Ini adalah dunia setan, ujar Butler kepada Rolling Stone pada tahun 1971. Dengan Butler menjabat sebagai penulis lirik utama dan Iommi sebagai arsitek musik, Black Sabbath mengejar tema-tema seperti perang, kekacauan sosial, supernatural, akhirat, dan konflik abadi antara kebaikan dan kejahatan. Grup ini merupakan produk akhir tahun 1960-an. Itu adalah masa ketika idealisme kaum muda mulai surut di tengah perang di Vietnam, masuknya obat-obatan keras, bentrokan dengan tokoh-tokoh otoritas, dan realitas kehidupan kelas pekerja upah rendah dan kerja suram yang terbentang di depan banyak orang. Bukan berarti Black Sabbath adalah penyembah setan atau praktisi dan sihir seperti yang diyakini banyak orang. Gambaran yang cukup berbeda dari band ini dilukiskan dalam lagu-lagu seperti After Forever dan seringnya Osbourne mengedipkan tanda perdamaian selama konser Black Sabbath. Black Sabbath merekam album pertama self-titled-nya dalam satu sesi pada November tahun 1969, menyiapkan perlengkapan mereka di studio kecil dan menjalankan set live mereka. Kurangnya embel-embel dan penemuan bekerja untuk keuntungan. Satu-satunya efek yang ditambahkan ke album adalah bel berdentang dan badai petir yang memberikan pembukaan mengerikan untuk judul lagu. Black Sabbath dirilis pada Vertigo di Inggris dan Warner Bros. Di AS. Musikalitas band umumnya diabaikan, tetapi mereka memiliki daya cipta dan kefasihan yang membuat mereka tampak seperti band rock progresif seperti halnya band heavy metal. Lagu-lagu panjang mereka sering berubah-ubah, dan ada banyak ruang untuk improvisasi. Bahkan Black Sabbath bisa berayun dengan temperamen jazzy menggunakan bentuk dan tangga nada blues. Drummer Watt tumbuh dengan mendengarkan Count Basie, basis Butler menoleh ke Frank Zappa, gitaris Iommi menemukan inspirasi pada gitaris Gypsy Jazz yaitu Django Reinhardt, dan vokalis Osbourne adalah penggemar fanatik musik soul pada umumnya. Suaranya merdu dan bernada bagus, dan dia tidak pernah menggunakan jenis teriakan histrionik yang menjadi ciri khas musik metal. Tanggapan terhadap dua album pertama Sabbath sangat cepat. Black Sabbath mencapai nomor 8 di Inggris dan menunjukkan daya tahan di Amerika, dan bertahan di tangga lagu selama 65 minggu.
Album Paranoid mengulangi prestasi itu, memuncak di nomor 12 di AS dan bertahan selama 70 minggu. Kedua album itu bersertifikat emas dalam waktu 1 tahun setelah rilis. Black Sabbath menjadi band jalanan yang tak kenal lelah, tur terus-menerus dan memainkan banyak festival rock awal tahun 70-an. Hebatnya, Black Sabbath telah merilis 4 album yang menentukan genre dalam periode 2 tahun sambil melakukan tur dengan kecepatan tanpa henti. Album kelima yaitu Sabbath Bloody Sabbath tahun 1973, menunjukkan tanda-tanda lebih lanjut dari pertumbuhan dan eksperimen, dan judul lagu berada di antara momen-momen terbaik mereka. Sebagai totalitas itu paling mendekati karya awal mereka. Grup ini menulis dan melatih materi untuk Sabbath Bloody Sabbath di sebuah kastil di Wales yang mereka klaim berhantu, yang selanjutnya memicu getaran mengerikan musik mereka pada saat grup tersebut menguji batas mental dan fisiknya sendiri.